Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Saputra dengan NIM 192207226 dari jurusan Sistem Informasi BSI BSD. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari proyek yang saya dan teman-teman saya bangun, yaitu sistem absensi berbasis aplikasi Android dan web pada PT Dinar Asmini Group. Tugas ini diajukan untuk tugas akhir UAS untuk mata kuliah metode ilmiah yang dibimbing oleh dosen Pak Aswari. Satu, latar belakang masalah. Latar belakang masalah, komputer banyak digunakan sebagai alat untuk berbagai kegiatan seperti kegiatan manajemen bisnis perusahaan. Komputer digunakan sebagai alat untuk menyimpan data, memproses data, dan menghasilkan informasi sesuai permintaan. Permasalahan utama dari penggunaan kertas sebagai media pengolah data adalah resiko kehilangan data dan kebutuhan ruang penyimpanan yang besar. Namun, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan aplikasi yang terhubung langsung dengan database. Bagian penting dari manajemen teknologi informasi adalah sistem informasi presensi pada karyawan. Sistem ini dirancang untuk mengelola dan menyediakan layanan terkait data dan informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Tujuan utama dari sistem informasi presensi kehadiran karyawan adalah untuk mempermudah pengguna dalam mengakses informasi, melakukan presensi, dan mengajukan cuti, izin, lembut, serta dinas luar. Dari hasil penelitian sebelumnya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Absensi Karyawan Online, menghasilkan penelitian berupa sistem absensi pegawai ini adalah dengan mudah digunakan dan dipelajari oleh karyawan. Pembangunan sistem informasi absensi dengan memanfaatkan smartphone Android dan iOS menjadikan sistem ini dapat diakses dimanapun. Di era saat ini, hampir semua orang menggunakan smartphone setiap harinya. Tujuan. Apa tujuan dari perancangan sistem absensi berbasis aplikasi Android? 1. Efisiensi. 2. Aksesibilitas. 3. Akurasi. 4. Keamanan. 5. Pelaporan. 6. Produktivitas. 7. Biaya. 8. Kepuasan. 3. Metode penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini akan digunakan pendekatan penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang peristiwa yang sedang diteliti. Selain itu, pendekatan ini diartikan sebagai proses pemantauan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan subjek atau objek yang diteliti, seperti institusi, komunitas, dan lain-lain. Dikutip dari Saputra et al. 2019. Dari sini kita bisa lihat tahap-tahapannya. Pertama, pengumpulan data. 2, membangun mockup. 3, menguji dan mengevaluasi mockup. Teknik prototipe digunakan dalam pembuatan perancangan sistem. Prototipe adalah versi pertama dari perangkat lunak atau program yang dibuat. Kata prototipe atau prototipe digunakan untuk mendeskripsikan dalam bahasa Inggris. Secara umum, biasanya prototipe dibuat sebagai model demonstrasi, sebagai bagian dari proses pengembangan perangkat lunak, atau sebagai bagian dari proses manufaktur. Kurniawan dan Romzi tahun 2022. 4. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Pertama, observasi. Kedua, wawancara. Ketiga, studi pustaka. 5. Ruang lingkup. Pada perancangan sistem informasi pengolahan data sampling ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian untuk mencapai sasaran sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Pada pembahasan ini, penulis akan merancang sebuah sistem absensi menggunakan Android dan iOS. Rancangan ini memiliki 4 level proses, yaitu General Manager, Supervisor, HRD, dan karyawan. Tinjauan perusahaan. Perjalanan sejarah perusahaan. Perjalanan kami dimulai pada tahun 1980 ketika kami memutuskan untuk menjadi salah satu pelopor dalam industri plastik di Indonesia.
Indonesia dengan mendirikan pabrik pertama kami di Bogor. 10 tahun setelah pendirian kami, kemudian kami memutuskan untuk fokus pada industri PET. Ini berkat hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan karyawan dan klien. Setelah penerapan teknologi mutakhir, kami telah menjadi pemain terkemuka dalam industri PET. Saat ini kami mengoperasikan pabrik di Jawa Barat dan di Jawa Timur yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 sampai 2015. Kami memiliki kapasitas produksi tahunan gabungan hingga 600 juta produk. Sementara armada mesin kami telah melebihi 60 unit. Angka-angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan klien kami. Ini adalah struktur organisasinya. Pertama ada direktur utama atau CEO. Di bawahnya ada direktur keuangan, operasional, dan pemasaran. Di bawah direktur keuangan ada manajer keuangan. Di bawah direktur operasional ada manajer produksi, kualitas, manajer IT, manajer logistik, manajer R&D, terus manajer hukum, manajer HR. Terus di bawah manajer direktur pemasaran ada manajer pemasaran. Visi dan misi. Visi kami adalah menjadi salah satu produsen terkemuka, paling inovatif dan ramah lingkungan dalam industri PET. Misi kami adalah selalu menawarkan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami melakukan dengan terus memperluas jangkauan produk kami, meningkatkan proses kami tanpa menyebabkan kerusakan yang tidak perlu pada lingkungan dan menjaga kemitraan jangka panjang. 7. Prosedur sistem berjalan. 1. Prosedur sistem login sistem. Pertama karyawan memasukkan credential login, menyiapkan password ke dalam sistem presensi dengan SM Group. Sistem kemudian akan memeriksa validitas kredensial tersebut. Jika kredensial yang dimaksud valid, sistem akan mengizinkan karyawan untuk masuk ke halaman beranda dan menampilkan notifikasi login berhasil. Namun jika kredensial tidak valid, sistem akan mengirimkan notifikasi user tidak ditemukan kepada karyawan. Kedua, prosedur absensi masuk. Karyawan memulai proses absensi masuk dengan menekan tombol scan QR code. Sistem akan memeriksa apakah karyawan berada dalam jaringan perusahaan. Jika karyawan berada dalam jaringan perusahaan, sistem akan memeriksa apakah ada shift yang sesuai pada hari tersebut. Jika ada shift yang sesuai, sistem akan mencatat absensi masuk dan mengirimkan notifikasi absensi masuk berhasil kepada karyawan. Jika tidak ada shift yang sesuai, karyawan tidak dapat melakukan absensi masuk. Jika karyawan berada di luar jaringan perusahaan, sistem akan mengirimkan notifikasi untuk mengajukan form dinas. Karyawan kemudian mengajukan form dinas yang akan dituliskan kepada HOD atau Head of Department untuk disetujui. HOD menerima form dinas, memeriksanya, dan memberikan persetujuan jika setuju. Setelah itu notifikasi persetujuan akan dikirim kepada HRD dan karyawan. Di sini HRD cuma mengetahui aja, sifatnya tidak bersifat menyetujui. Untuk karyawan akan menerima notifikasi bahwa form dinas disetujui dan dapat dilakukan absensi masuk. Sistem akan memeriksa shift yang sesuai dan mencatat absensi masuk seperti pada kondisi dalam jaringan. Prosedur absen keluar. Karyawan memulai proses absensi keluar dengan menekan tombol scan QR code lagi, seperti absensi masuk. Sistem akan memeriksa apakah ada shift yang sesuai pada hari tersebut. Jika ada shift sesuai, sistem akan mencatat absensi keluar dan mengirimkan notifikasi absensi keluar berhasil kepada karyawan. Jika tidak ada shift yang sesuai, karyawan tidak dapat melakukan absensi keluar. Activity diagram. Berikut adalah activity diagram presensi. Ini ada login, nanya kredensial, jika tidak ada. Iya Pak. Pulang Pak. Oke. Saya lanjut dulu. Activity diagram presensi. Mulai login, cek kredensial valid atau tidak. Jika valid, maka akan lanjut ke scan QR. Jika scan QR sudah, dia akan mengecek jaringan apakah di dalam jaringan perusahaan atau tidak. Jika di dalam jaringan perusahaan, maka masuk lagi
uh, ke dalam, cek apakah dia punya shift atau tidak. Kalau tidak ada, cek apakah hari ini libur atau tidak. Jika hari ini tidak libur, maka lanjut uh, masuk ke absensi, menyimpan data presensi. Lalu dari menyimpan data presensi ini langsung bisa diakses SR untuk menerima laporan. Ini activity diagram laporan kehadiran karyawan. Pertama, masukkan kredensial, sama dia mengecek kredensial apakah valid atau tidak. Jika valid, maka cetak laporan kehadiran karyawan. Permasalahan pokok mulai dari proses presensi manual, kesulitan dalam validasi kehadiran, keterbatasan informasi real time, proses pengajuan form dinas yang lambat, risiko kerusakan dan kehilangan data presensi, kesulitan dan pembuatan laporan presensi, kekurangannya integrasi sistem, belum pemecahan masalah. Pertama, implementasi sistem presensi digital berbasis Android, penerapan validasi kehadiran otomatis dengan QR code, integrasi sistem dengan jaringan perusahaan, otomasi proses pengajuan form dinas, penyimpanan data presensi dalam database terpusat, pengembangan fitur pembuatan laporan presensi otomatis, penyedia notifikasi real-time untuk karyawan. 10. Perancangan sistem usulan. Analisis kebutuhan. Pada tahap awal perancangan sistem, dilakukan analisis kebutuhan sebagai dasar untuk merancang sistem. Analisis ini untuk mencakup kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem pada perancangan sistem absensi berbasis aplikasi dan web pada PT Dinar SMU Group. Ini untuk kebutuhan penggunanya HRD pada beberapa kebutuhan seperti login, melakukan presisi masuk keluar, melihat data pengumuman, melihat data profil, mengajukan pengajuan cuti, izin lembur dinas, mengasih karyawan, data presensi, data karyawan, pengumuman, approval pengajuan, jabatan, diskusi, cabang, dan tempat lembaga. HOD, login, melakukan presensi masuk keluar, melihat data presensi, melihat data pengumuman, melihat data profil, mengajukan pengajuan cuti, izin lembur dinas, menyetujui pengajuan cuti, izin lembur dan dinas. Karyawan, login, melakukan absensi masuk keluar, melihat data presensi, melihat data pengumuman, mengajukan pengajuan cuti, izin lembur dan dinas. Ini untuk teknisi menyimpan dan mengelola data kehadiran, melakukan backup dan pemulihan data. Kebutuhan sistem, pencatatan kehadiran, kemampuan untuk mencatat waktu masuk dan keluar karyawan secara otomatis, mendukung berbagai metode pencatatan seperti sidik jari, kartu RFID, atau aplikasi seluler. Fasilitas untuk mengelola jadwal shift karyawan dan menyesuaikan jadwal kerja sesuai kebutuhan. Pengelolaan cuti dan izin, sistem untuk karyawan mengajukan permintaan cuti atau izin, mekanisme persetujuan oleh manajer atau supervisor. Laporan dan analisis, kemampuan untuk menghasilkan laporan kehadiran, keterlambatan, cuti dan izin. Laporan dapat disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu, departemen, periode, waktu, dan lain-lain. Rancangan use case. Berikut adalah rancangan use case diagram. Sama seperti tadi, ini seperti apa ya? Karyawan bisa melakukan presensi masuk sama seperti yang tadi sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Ini adalah gambaran use case diagramnya. Ini rancangan activity diagram. Ini adalah activity diagram presensi dari login, scan QR, sama seperti yang tadi. Ini activity diagram kehadiran karyawan, sama seperti sebelumnya. Entity relationship diagram, ERD-nya. Ini adalah ERD, ada kumpulan dari entitas-entitas yang saling terhubung dengan primary key-nya. Yang menghubungkannya adalah foreign key-nya. Ini mulai dari master karyawan, master shift, master cabang, departemen, dan lain-lain. Ini adalah LRS, Logical Record Structure. Ini sama seperti gambaran sebelumnya, tapi ini lebih mengarahkan
fungsinya di beberapa relasi tabel itu. Dia bisa melihat, bisa menambahkan, bisa mengurangi, dan bisa mendelete, mengupdate dan mendelete. Rancangan antarmuka ini adalah seperti jatuhnya sudah jadi aplikasi, cuma kita sudah menyediakan juga prototipe-nya, tapi ini adalah screenshot dari aplikasi yang sudah kita bangun. Pertama login. Pada awal aplikasi, karyawan yang sudah didaftarkan oleh Departur HRD dapat menginstal Smart HR dan melakukan login dengan NRK dan password yang sudah diberikan. Halaman beranda seperti ini. Pada halaman beranda terdapat beberapa menu widget yang bisa digunakan, yaitu info, presensi kehadiran, cuti, izin, lembut, dan dinas. Serta status pengajuan cuti, izin, lembut, dinas. Terdapat juga histori transaksi. Terakhir, pada bagian bawah terdapat menu beranda, riwayat, info, dan profil. Masing-masing akan kami jelaskan di halaman berikutnya. Halaman riwayat. Pada halaman riwayat terdapat riwayat keseluruhan absensi pada NRK tersebut, pada NRK yang login. Di halaman ini kita dapat melihat tanggal, jam, dan letak karyawan absen masuk dan keluar. Halaman info, di sini kita dapat informasi perusahaan secara keseluruhan. Di halaman ini kita dapat judul, info, tanggal. Jika kita klik pada panel kanan, kita dapat melihat bagian detail info. Ini adalah bagian detail info. Kita melihat informasi lengkap mulai dari judul, isi, lampiran, info. Jika kita klik bagian lampiran, kita akan melihat PDF yang dapat kita tampilkan pada halaman selanjutnya. Seperti ini halaman PDF-nya. Di sini kita bisa dapat mendownloadnya atau membaca saja. Ini ada halaman profil. Jika klik tampilan profil, maka akan muncul profil lengkap, halaman profil lengkap. Terdapat dua tab menu, yang pertama informasi pribadi, yang satunya lagi informasi karyawan. Ini adalah halaman presensi masuk. Ada halaman beranda, jika shift karyawan tersedia, scan tombol QR akan terbuka. Karyawan dapat melakukan absen masuk. Ada dua cara melakukan absen. Yang pertama, jika karyawan berada di dalam jaringan, karyawan dapat langsung melakukan absen dengan menekan tombol scan QR. Jika karyawan tidak dalam jaringan kantor, karyawan dapat melakukan pengajuan dasar terlebih dahulu. Jika pengajuan disetujui oleh HOD atau Head of Department, maka karyawan dapat langsung melakukan absensi. Jika tidak setuju, karyawan akan tidak dapat melakukan absen untuk absen keluar juga. Halaman presensi penentu. Ketika sudah melakukan absensi karyawan, tidak diperbolehkan absen keluar selama 3 jam. Jika sudah lewat dari 3 jam, user boleh diperbolehkan untuk absen keluar. Halaman presensi keluar. Ketika sudah lewat dari 3 jam, karyawan boleh diperbolehkan untuk absen keluar. Untuk melakukan absen keluar karyawan, juga melakukan hal yang sama seperti presensi masuk. Halaman presensi selesai. Ketika telah melakukan presensi, akan muncul menjadi hijau, dibuka kembali, besok bisa ada shift kerja. Dan transaksinya akan tercatat di history. Ini halaman presensi tidak aktif atau tidak ada shift atau tidak hari libur. Ini halaman pengajuan dinas. Jika karyawan ingin absen di luar, karyawan harus wajib mengajukan dinas terlebih dahulu. Ini adalah form pengajuan dinasnya. Nah, ini halaman pengajuan dinas karyawan, status pengajuan dinas karyawannya. Pertama yang menyetujui itu Bapak Albert Yandi. Nah, ini gambaran halaman approval, yaitu Bapak Albert. Ketika dia melihat ada notifikasi satu pengajuan meminta persetujuan, dia akan mengeklik tombol lihat dan melihat siapa yang mengajukan. Dia akan langsung bisa menyetujui atau menolak. Jika menyetujui, dia akan melemparkan ke HOD berikutnya, atau langsung misalkan dia mengeset satu HOD, maka HOD itu yang HOD terakhir itu yang akan menjadi penentu dia akan disetujui atau tidak. Jika sudah disetujui oleh, karena di sini ada dua HOD, maka dua-duanya harus menyetujui. Kalau nggak menyetujui salah satunya, maka ini akan ditolak. Nah, ini adalah tampilan kalau misalkan kita sudah mengajukan dan
sudah mengajukan dan disetujui dua-duanya, maka ketika kita tekan tombol scan, akan muncul pop-up seperti ini. Anda terdeteksi di dua jaringan atau dinas. Kita klik tombol iya, maka kita akan masukkan nama dinasnya di mana. Nah, di sini Anda berhasil melakukan absensi, artinya kita sudah berhasil absen dari luar jaringan kantor. Ini adalah gambaran cuti izin lembur formnya. Kira-kira sama saja, tapi beda pilihan jenis pengajuannya saja. Nah, kurang lebih itu saja dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.